Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahayu, saya dari kelas 10 RPL. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang mengenal fungsi input dan output pada C. Pada dasarnya, program komputer hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Input adalah sesuatu data yang kita masukkan ke dalam program. Input biasanya diambil dari perangkat inputan dari seperti keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua ada proses. Proses adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam program untuk menghasilkan output. Yang terakhir, output. Output adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukannya proses. Output biasanya ditampilkan ke layar komputer. Pada bahasa pemrograman C terdapat beberapa fungsi dasar untuk menampilkan output dan mengambil input. Apa sajakah itu? Mari kita bahas. Fungsi output pada C. Ada 2 macam fungsi yang bisa digunakan untuk menampilkan output. Yang pertama ada fungsi printf. Fungsi printf merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Fungsi ini terdapat pada library StudioH. Oleh sebab itu, ketika kita diharuskan untuk menuliskan input StudioH di bagian atas pemrograman agar bisa menggunakan fungsi ini. Berikut ini struktur dasar fungsi. Perhatikan, format adalah sebuah teks string untuk ditampilkan. Lalu, tanda akan berisi sebuah variabel atau nilai untuk ditampilkan berdasarkan format yang diberikan pada teks format. Seperti contohnya, buatlah sebuah pemrograman C yang bernama output C, lalu isi dengan kode. Pada fungsi printf, kita menggunakan simbol %d, %s, dan +n. Untuk format teks, simbol-simbol ini disebut dengan format specifier. Yang kedua ada fungsi puts. Fungsi puts adalah fungsi yang menampilkan output. Fungsi ini juga terdapat pada library StudioH. Perbedaannya dengan printf, fungsi put tidak memerlukan format. Sedangkan fungsi puts akan selalu membuat baris baru. Jadi, tidak perlu menggunakan simbol +n seperti pada printf. Contoh programnya adalah, selain fungsi puts, terdapat juga fungsi pucher yang khususnya untuk menampilkan suatu karakter kerja saja. Ada fungsi input pada C. Fungsi scanf adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Fungsi ini memiliki format seperti fungsi printf. Format yang diberikan tergantung dari jenis tipe data apa yang ingin kita ambil. Misalnya mau mengambil angka, maka kita bisa pakai %d atau %i. Contohnya, tapi pada saat kita menginput teks yang mengandung spasi, hasilnya akan dipecah menjadi 2. Dan untuk mengatasinya kita bisa ubah format yang digunakan pada scanf. Kita dianjurkan untuk menggunakan simbol dan sebelum nama variabel tersebut. Yang kedua ada fungsi gets. Fungsi gets ini adalah fungsi untuk mengambil input dalam satu baris. Fungsi gets tidak memerlukan format seperti scanf. Saat melakukan komplikasi, kita akan mendapatkan peringatan seperti ini. Warning, the get function is the grants and should not be asked. Ini bukan error, melainkan hanya memperingatkan saja agar tidak menggunakan fungsi gets. Yang ketiga itu ada fungsi fgets yang lebih aman dibandingkan dengan gets, karena kita bisa menentukan ukuran buffer dan sumber inputan. Ukuran buffer adalah batas ukuran panjang string yang diinputkan, lalu string adalah sumber inputan dari keyboard. Kita juga bisa mengambil input dari file dengan pguess dengan memasukkan pointer file pada string. Pada contoh program di atas kita menggunakan fungsi sizeOf untuk mengambil ukuran buffer dan variabel. Ukuran ini akan menjadi batas maksimum dari inputan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan hari ini. Saya akan menuliskan link. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.